Dan insyaallah dalam suasana santai ini kita sempatkan untuk yakni thalabul ilmi, karena memang persiapan yang paling baik untuk menerima tamu Ramadan adalah persiapan ilmu, ya, dan juga persiapan mental, ya. Karena tanpa adanya ilmu maka kita tidak mengetahui keutamaan bulan Ramadan, ya. Sehingga pada kesempatan ini insyaallah akan kita bacakan hadis-hadis Rasul dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan keutamaan Ramadan, ya, keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, keutamaan puasa Ramadan adalah bahwa puasa Ramadan ini merupakan arkanul iman, ya. Arkanul Islam, ya. Jadi puasa Ramadan ini merupakan rukun Islam, ya. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita man istata'ta ilahi sabila." Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusannya. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita man istata'ta ilahi sabila, dan engkau yakni melakukan ibadah haji bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Jadi jelas bahwa puasa Ramadan ini merupakan satu dari 5 rukun Islam. Sehingga kalau orang mengaku Islam tapi tidak berpuasa, ini bagaimana, ya? Itu udah rusak rukun Islamnya. Sehingga dengan ini ulama itu ada yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan dan dia mengingkari wajibnya puasa, maka dia kufur kharij anil billah, ya, kufur kharij anil billah, keluar dari Islam. Tapi orang yang tidak berpuasa karena malas saja, namun di hatinya dia masih mengakui bahwa puasa Ramadan sebenarnya wajib, ya, aku tahu ini wajib, ya, tapi aku masih malas, maka yang seperti ini para ulama masih khilaf, ya, tentang kekufurannya. Tapi kalau seandainya dia tidak berpuasa, ya, dan dia mengingkari wajibnya, maka sepakat bahwa ini mereka adalah kufur kharij anil millah, ya, keluar dari Islam. Yang pertama, di puasa Ramadan merupakan rukun Islam. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang a'dham, yang besar, yang kita siapkan, ya. Tidak boleh kita main-main ini, ya. Dan mungkin nanti malam, ya, kita sudah masuk bulan Ramadan, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Sehingga kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai lewat Ramadan begitu saja tanpa makna. Dan yang kedua, sebelum keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayatnya surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah ayat 183. Kita sudah hafal semua tentang ayat ini. Kita ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu sekalian, asyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah wajibkan pada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ini jadi jelas, ini adalah dalil yang paling kuat tentang kewajiban untuk saum, ya. Jadi kita kalau bisa, ya, kaum muslimin kita sekalian itu setiap amal yang kita lakukan kita harus tahu dalilnya, ya. Jadi harus kokoh sisi pendalilannya, harus jelas. Jangan sampai kita mengamalkan ini tapi nggak tahu. Contoh misalnya Abi mengamalkan celana di atas mata kaki, mana dalilnya, harus tahu. Abi melihara jenggot, harus tahu dalilnya. Kalian pakai cadar, harus tahu dalilnya. Jangan cuma latah, ya. Harus al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu adalah sesuatu yang harus ada sebelum beramal dan berucap. Al-ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu adalah sesuatu yang harus tahu, ya, yang harus ada, ya, qoblal qaul, sebelum berucap, wal amali, dan beramal, ya. Demikian dengan Ramadan ini. Jangan sampai kita Ramadan ikut-ikutan, tetangga kita puasa semua, kita nggak enak kalau nggak puasa. No, this is wrong, ya.
dalam bahasa kita ya. Artinya kita harus jelas. Kita puasa mantap. Seandainya satu kampung gak ada yang berpuasa, kita akan puasa sendiri. Karena kita membenarkan firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau kita beriman terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau engkau beriman, orang yang percaya dengan akhirat, dengan Allah, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan malaikatnya, terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman. Ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana Allah telah wajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini artinya apa? Seandainya di kampung kita hidup di kampung Nasrani atau mungkin kita hidup di Eropa misalnya, satu kampung ada yang berpuasa. Kalau kita beriman, kita akan berpuasa. Dan di situ iman kita diuji. Nah, sehingga kita di Indonesia pun walaupun mayoritas Muslim, ya, tapi kita pun harus jelas, harus kokoh, ya, bahwa kita berpuasa bukan karena tetangga, bukan karena kita keluarga Muslim, bukan karena kita keluarga besar kita Muslim, tapi karena ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, utamaan puasa Ramadan yang kedua adalah bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang spesial yang Allah akan membalasnya sendiri. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna ajzi bih. Rasulullah bersabda dan Allah berfirman, ini hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, dan berfirman Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu, semua amal anak Adam untuknya, ya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa anna ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Ya. Jadi amalan puasa ini adalah amal yang sangat spesial karena puasa ini tidak bisa pamer. Ya. Beda dengan sholat. Kita sholat bisa pamer dilihat orang. Kita sedekah jelas bisa pamer. Kita haji orang kampung tahu semua. Ya. Kita zakat orang kampung tahu semua. Tapi puasa nggak ada yang tahu. Makanya orang yang melakukan puasa ini adalah benar-benar untuk Allah. Sehingga tidak berlebihan ketika Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Semua amal anak Adam untuk dia. Dia bisa punya kepentingan agar dinaikkan prestisnya di masyarakat, ya, dengan sedekahnya, dengan membangun masjidnya, dengan semuanya yang lainnya. Ya. Kullu amal ibni adam lahu. Semua amal anak Adam untuk dia semuanya. Illa siyam, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, karena puasa adalah murni untukku, kata Allah. Wa anna azibih, dan aku yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan puasa yang berikutnya adalah puasa adalah sebagai perisai. Dalam hadis berikutnya Rasul mengatakan asyamu junnah, ya. Puasa adalah perisai, ya. Junnatu minan nar, ya. Ini perisai dari api neraka. Rasulullah juga bersabda dalam hadis ini selanjutnya, fa idza kana yaumu sami ahadikum fala yarfus fala yasum, ya. Untuk itu apabila kamu sekalian sedang berpuasa fala yarfus, jangan ribut-ribut ini, ya. Ini besok, ya. Kita berpuasa jangan ribut-ribut. Kalau kita berselisih mending diam, ya. No ribut. Fala yarfus fala yashab, dan jangan berteriak-teriak, ya. Puasa woi jangan, ya. Fala yarfus, jangan ribut-ribut. Jadi sesuatu yang menyebabkan kita berselisih, ribut itu dihindari, ya. Kata Rasul, fala yarfus, jangan kalian ribut-ribut. Wala yashab, jangan teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Dan apabila salah seorang aw qatalahu, ya, falyaqul, dan dia mengajak bertengkar atau dia memukul kamu, ya, falyaqul, katakanlah inni shaimun. Kamu ngajak bertengkar, ini shaimun. Ya, nah, itu, ya. Jadi fa idza kana yaumi ahadikum fala yarfus, ya. Maka bila kalian sedang berpuasa, ya, fala yarfus, janganlah ribut-ribut, jangan bertengkar. Wala yashab, dan jangan berteriak-teriak. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu, ya. Dan apabila dia mengejaknya aw qatalahu, atau dia memukulnya atau mengajak berkelahi, katakan inni shaimun, aku sedang berpuasa, ya. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi zat yang jiwaku Muhammad berada di tangannya, lahuluhu famis shaimi adyabu indallah min rihil misk.
demi Allah yang jiwaku, jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa ya adyabu lebih harum indallah di sisi Allah merihil misik daripada bau misik. Ini termasuk keutamaan orang yang berpuasa. Jadi keutamaan berpuasa tadi, puasa adalah junnah. Kemudian selanjutnya orang yang berpuasa itu mulutnya itu lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bau itu ya bisa dari mulut, bisa dari lambung. Wallahu a'lam bishawab, itu orang medis yang tahu, silakan ya. Tapi intinya di sini secara syar'i bahwa bau mulut yang berpuasa itu kata Allah itu diberi penghargaan lebih harum daripada minyak kasturi. Ya. Lis-sha'imi farhatani. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan, ya. Ya, lis-sha'imi farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara fariha, yaitu ketika dia berbuka, ya. Yang kedua wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Yang kedua ketika dia besok bertemu liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqiya rabbahu bisawmihi, yaitu ketika dia besok liqa dengan Allah bisawmihi, dengan puasanya. Jadi keutamaan puasa ya di antaranya adalah di sini bahwa orang yang berpuasa itu dikasih oleh Allah dua bonus, dua kegembiraan, dua kesenangan. Yang pertama apa? Ida aftara fariha. Ketika dia iftar, berbuka. Buka pasti senang banget ya. Lauknya apapun, walaupun itu jangan kacang, jangan kangkung, pasti nikmat. Yang ngasih nikmat Allah, bukan lauknya, bukan substansinya, tapi ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah mengatakan, ya lis-sha'imi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan kata Allah. Ida aftara fariha, yakni ketika dia berbuka. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi, yakni ketika dia bertemu dengan Allah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Kemudian keutamaan bulan puasa yang selanjutnya, bahwa orang yang berpuasa ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Ar-Rayyan. Tentang hal ini Rasulullah SAW bersabda, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqala lahu Ar-Rayyan. Rasulullah bersabda, inna, apa artinya? Sesungguhnya fil jannah, dalam surga, baban, pintu, yuqala lahu, masuk, yang disebut Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Jadi sungguhnya inna fil jannati yuqala lahu Ar-Rayyan. Sungguhnya di dalam surga itu ada pintu yuqala lahu, yang qala kan berkatakan, yang dikatakan dengan Ar-Rayyan. Paham ya? Inna itu arti perkataannya kayak gitu. Inna fil jannati ya baban yuqala lahu Ar-Rayyan. Sungguhnya di dalam jannah itu ada pintu yang disebut atau yang diberi nama dengan Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Akan masuk dari pintu tersebut as-shaimun, orang yang berpuasa, yaumal qiyamah, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum, dan tidak akan bisa masuk lewat pintu itu seorang pun ya selain mereka, selain orang yang berpuasa. Yuqalu, kan dikatakan oleh penjaganya, aina shaimun, mana orang berpuasa, mana, gitu ya. Ya. Yuqalu, dan dikatakan aina shaimun, mana orang berpuasa, ya. Mana orang yang berpuasa? Fayakumuna, ya, la yadkhulu minhu ahadun khairuhum. Maka fayakumuna, maka masuklah orang yang berpuasa, la yadkhulu minhu ahadun, dan tidak bisa masuk ya kecuali mereka, minhu ahadun khairuhum, dan tidak bisa masuk ke pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang yang berpuasa. Fa idza dakhulu uhliqa, dan ketika telah masuk orang yang berpuasa itu uhliqa, ditutup, disebut ya falam yadkhul minhu ahadun, yang tidak akan bisa masuk ke dalamnya seorang pun. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, jadi nanti akan dipanggil, aina shaimun, mana orang berpuasa, mana, ya, oleh penjaga Ar-Rayyan itu, ya. Yuqalu, dikatakan aina shaimun, mana orang berpuasa, ya. Ya. Wa yaqumuna, ya, maka mereka berdiri, ya. La yadkhulu minhu ahadun khairuhum, yang tidak akan bisa masuk ke dalam pintu tersebut kecuali mereka. Fa idza dahulu, ya, apabila mereka sudah masuk, uhliqa, ya, maka ditutup pintu itu, ya. Falam yadkhuli minhu ahadun.
Semoga kita termasuk. Ya, Amin. Ya Allah. jadi apa itu? Kemudian setelah keutamaan bahwa orang yang berpuasa ini akan dijanjikan oleh Allah dengan Ar-Rayyan, ya, ini juga sangat baik untuk memberi anak nama anak misalnya. Anak kita dikasih nama misalnya Royan ya, Ar-Rayyan ya, atau mungkin Firdaus ya, nama surga, atau Salim, atau kan nama jannah kan banyak, ada yang Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Aden, ya, kemudian banyak nama-nama surga itu ya. Dan kalau kita minta surga maka minta surga Firdaus ya, karena itu surga yang terbaik ya. Boleh ya beri anak dengan Firdaus, dengan Royan ya, itu nama-nama yang baik, yang indah. Panggilnya Roy. Roy. Iya. Hadis selanjutnya bahwa orang yang berpuasa satu hari saja itu akan dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifa. 75. Perjalanan 70 tahun. Tentang hal ini, Khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba ya, ma min abdin ya, ma itu nafi ya, tidaklah min abdin, dari seorang hamba, yasumu, berpuasa, yauman, satu hari saja ya, fi sabilillah, di jalan Allah, illa, kecuali ba'adallahu, Allah akan jauhkan ya, bidzalikal yaum ya, pada kiamat, wajhahu, wajahnya, anin nari, dari neraka,